Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sahabatku muba, dimanapun adik-adik berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, Kak Neneng bisa hadir di sini untuk mengajak adik-adik semuanya membahas soal-soal tryout penilaian akhir semester 1 yang sudah dilaksanakan pada pekan lalu ya. Nah, hari ini Kak Neneng akan membahas jawabannya bersama-sama. Oke, tapi sebelum kita memulai pembahasan, kita awali dulu yuk dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Nenek izin share screen ya. Hah? Ya, sudah terlihat oleh adik-adik? Oke, soal yang pertama. Ini adalah seorang kutu buku. Kutu buku mempunyai arti titik-titik. Apakah A. Rajin membersihkan buku, B. Rajin belajar, ataukah C. Rajin membaca buku? Coba, kutu buku itu apa sih? Kutu buku itu adalah sebuah ungkapan ya adik-adik ya. Nah, ungkapan adalah gabungan kata yang membentuk arti baru di mana biasanya artinya itu tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Contohnya ada misalnya di sini panjang tangan gitu ya, dia suka mencuri. Kemudian tinggi hati, artinya sombong. Kemudian naik darah, artinya marah. Kemudian berkepala batu, artinya tidak mau menurut. Nah, ini adalah contoh-contoh ungkapan yang ada dalam sebuah kalimat. Tapi memang biasanya setiap kalau kalimatnya berbeda, konteksnya berbeda, maka bisa berbeda juga artinya, gitu ya. Nah, untuk soal nomor satu, kutu buku di dalam kalimat ini berarti adalah yang C ya jawabannya, yaitu rajin membaca buku. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor dua. Kalimat perintah yang benar adalah titik-titik. Apakah A. Robi, tolong ambilkan buku di meja? Ataukah B. Ayo kita bermain di lapangan? Ataukah C. Mari kita menanam pohon bersama-sama? Nah, ini adik-adik disuruh untuk memilih kalimat perintah yang benar ya. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang A ya. Robi, tolong ambilkan buku di meja. Nah, kenapa yang A? Sebelumnya adik-adik harus tahu dulu ya, kalau kalimat perintah itu merupakan kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Biasanya cirinya itu ada tanda seru ya di akhirnya, di akhir kalimatnya, kemudian diberi akhiran lah pada apa pada predikatnya gitu ya. Kemudian kalau nada dan intonasinya biasanya agak meninggi. Nah, di sini kan sudah tadi ya jawabannya yang A, karena Robi tolong ambilkan meja di buku di meja. Nah, itu ya. Wah, tadi Robi tolong ambilkan buku di meja. Tanda seru itu adalah kalimat perintahnya. Kalau yang B, kenapa salah? Karena ayo kita bermain di lapangan. Ini bukan merintah ya, tapi ini tuh kalimat yang mengajak. Berarti ya ini adalah kalimat ajakan gitu ya kalau yang untuk pilihan yang B. Kalau pilihan yang C juga kenapa salah? Karena yang C juga merupakan kalimat ajakan, yaitu untuk menanam pohon bersama-sama. Oke, jadi itu ya. Jawaban nomor dua adalah yang A. Robi, tolong ambilkan buku di meja. Jadi ada kata tolong dan ada tanda serunya di sini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor tiga. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar. Gambar yang pertama adalah minuman dalam gelas. Lalu yang kedua adalah baju. Gambar yang ketiga adalah mari. Kemudian gambar nomor empat adalah balon. Benda padat ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, benda padatnya yang mana nih di gambar ini? Adik-adik sudah tahu benda padat itu apa? Oke, kalau yang lupa lagi kan anak ingatkan ya, sedikit ingatkan. Jadi benda padat itu biasanya keras ya adik-adik ya. Kemudian bentuknya tetap gitu. Kalau misalnya dipindahkan ke tempat yang lain, itu tidak akan berubah gitu ya. Jadi ukurannya tetap,
tidak bisa berubah-ubah, bentuknya tetap, kemudian isinya atau volumenya juga tetap. Nah, contohnya benda padat itu banyak ya di sekitar kita. Seperti buku, pensil, kayu, batu, piring, kursi itu termasuk ke dalam contoh benda padat. Nah, untuk nomor tiga, jadi jawabannya yang merupakan benda padat adalah yang mana? Yang ini ya, nomor dua dan nomor tiga. Baju dan lemari. Ya, karena kalau minuman dalam gelas itu adalah benda cair ya. Kemudian kalau galon itu di dalamnya terdapat gas. Itu termasuknya ke dalam benda gas. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 4. Benda yang mempunyai sifat sama dengan air adalah titik-titik. Nah, mana di antara ketiga pilihan ini, A, B, C, yang kesemuanya itu merupakan benda cair ya, yang atau sifatnya sama dengan air. Oke, jadi air itu kan merupakan benda cair. Ciri-cirinya dia bisa meresap ke celah-celah kecil, mengikuti bentuk wadahnya, gitu, ya, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya benda cair itu ketika dipindahkan wadahnya itu bisa berubah gitu ya bentuknya. Beda dengan benda padat yang tadi. Karena yang jelaskan ya dia bentuknya tetap gitu meskipun dipindahkan wadahnya atau tempatnya. Hmm, Contoh benda padat, contoh benda cair itu ada air, minyak, susu, kecap, sirup, lem, dan juga tinta. Jadi untuk nomor 4, mana nih jawaban yang tepatnya? Yaitu yang A ya, minyak, kecap, dan sirup. Kenapa yang B salah? Karena yang B itu ada besi di sini. Besi kan termasuk benda padat ya. Kemudian kalau yang C kenapa salah? Karena di sini ada kayu. Kayu bukan termasuk benda cair, tapi benda padat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 5. Perhatikan ciri-ciri benda berikut. Satu, berwarna merah. Dua, memiliki permukaan kasar. Tiga, biasanya digunakan untuk membuat bangunan. Benda yang sesuai dengan ciri-ciri di atas adalah apa? Apakah A, besi? Besi apakah sesuai dengan ciri-cirinya? Berwarna merah, memiliki permukaan kasar? Enggak ya, biasanya kalau besi halus ya. Kemudian, apakah yang B, kayu? Kayu apakah berwarna merah? Tidak ya. Kayu biasanya berwarna coklat gitu ya. eh Kecuali kalau diwarnain ya oleh kita kalau dicat. Tapi kalau warna aslinya biasanya natural itu ya warna coklat gitu kalau kayu. Nah, ataukah yang C, batu bata? Kita ingat-ingat ya batu bata itu adik-adik tahu ya biasanya kalau mau membangun sebuah rumah itu pakai batu-batu bata yang berwarna merah-merah seperti itu gitu yang kecil-kecil itu namanya batu bata. Permukaannya kasar, kemudian juga biasanya digunakan untuk membuat bangunan ya. Jadi jawabannya adalah yang C, adik-adik ya, batu bata. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Benda yang tidak bisa dilihat dan disentuh, namun menempati ruang adalah titik-titik. Apakah A, benda cair? Benda cair itu bisa dilihat ya oleh kita dan bisa kita sentuh juga, berarti bukan. Apakah yang B, benda gas? Ataukah C, benda padat? Kalau benda padat bisa kita lihat ya dengan jelas ya karena bentuknya ada gitu, wujudnya ada. Nah, berarti yang tidak bisa dilihat dan disentuh itu adalah yang B, yaitu benda gas gitu. Nah, ciri-ciri benda gas itu ya tadi tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan dan dia bisa memenuhi ruangan. Sehingga balon yang asalnya kempes gitu ya, kalau kita tiup, kita berikan gas, maka dia akan mengembang. Itu karena ada benda gas yang bisa memenuhi ruangannya. Selain udara atau angin, contoh benda gas yang lainnya adalah oksigen serta uap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ibu menuangkan susu dari botol ke dalam gelas. Bentuk susu dari botol berubah menjadi seperti gelas, menunjukkan susu berwujud apa. Nah, di sini ya kita bisa lihat dari gambarnya, susu itu berwujud apa nih? Dia ketika berada di dalam botol bentuknya seperti botol. Dan ketika dituangkan ke dalam gelas, dia berubah bentuknya menjadi gelas. Nah, yang bisa berubah bentuk itu adalah apa? Adalah benda
cair ya, berarti atau wujud cair itu yang A jawabannya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Persamaan kata dari gembira adalah titik-titik. Nah, ini persamaan kata. Persamaan kata itu biasa juga disebut dengan sinonim ya adik-adik ya. Atau kata yang dianggap memiliki makna yang sama atau hampir sama. Atau bisa juga disebut dengan padanan kata. Nah, persamaan kata dari kata gembira adalah apa nih? Apakah A senang, B susah, ataukah C sedih? Kalau gembira berarti senang ya. Jawabannya yang A. Nah, atau bisa juga gembira itu padanan katanya bahagia ya. Atau persamaan katanya bahagia. Lalu di sini juga ada contoh-contoh lain dari sinonimnya ya, seperti baik, bagus gitu ya, buruk, jelek, benar, betul, ayah, bapak, bunda, ibu, pipi, tante. Itu adalah persamaan atau sinonim. Oke. Nomor 9, perhatikan denah berikut ini. Kantor polisi terletak di titik-titik pasar. Nah, berarti kalau kita melihat sebuah denah, kita harus lihat ya, oh bangunan apa saja ini jalan mana. Nah, di sini kan yang ditanyakan kantor polisi ya. Kantor polisi ada di sini. Nah, terletak di titik-titik pasar, sedangkan pasar ada di sini. Oh, berarti kantor polisi itu berada di sebelah kiri, sebelah kanan, atau depan? Di depan ya, kita bisa lihat ini ada di seberang jalan kantor polisi, berarti ada di depan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 10, bangunan masjid terletak di jalan titik-titik. Nah, mana nih masjidnya? Oh, ini ya masjidnya ya. Letak masjidnya ada di sini dan dia berada di jalan apa? Ini dia apa? Hadapnya ke sini ya, lebih dekat ke sini berarti dia berada di sini di Jalan Kenanga. Gitu. Kalau gereja ada di mana? Kalau gereja ada di sini berarti ini ada di Jalan Dahlia. Seperti itu adik-adik ya. Oke, lanjut ke nomor 11. Berdasarkan gambar di bawah ini, apa yang sedang dilakukan oleh Aufa dan teman-teman? Nah, adik-adik bisa lihat ya di gambarnya. Di sini ada Aufa sedang sapu-sapu, kemudian temannya sedang mengelap-ngelap kaca pakai kemoceng ya. Kemudian di sini ada yang sedang menghapus papan tulis. Nah, berarti berdasarkan gambar ini, kegiatan yang dilakukan oleh Aufa dan teman-temannya adalah yang B ya, membersihkan kelas. Oke. Kita lanjutkan nomor 12. Ayo Din, kita ajak teman yang lain. Merupakan contoh dari kalimat titik-titik. Kalimat apa nih? Kalau seperti ini. Apakah A kalimat ajakan, B kalimat penolakan, ataukah C kalimat perintah? Ayo, apa nih kira-kira adik-adik? Nah, betul ya. Ini merupakan kalimat ajakan ya. Nomor 12 itu jawabannya. Kenapa disebut kalimat ajakan? Karena dia eh, apa namanya? Ada kata ayo atau bisa juga ada kata mari gitu ya. Kemudian kadang ada juga yang diakhiri dengan tanda seru juga gitu ya. Ayo Din, kita ajak teman yang lain gitu, tanda seru kayak gitu. Jadi ini adalah kalimat ajakan seperti itu. Kita ke nomor 13. Ayah dan ibu menyayangi buah hatinya. Arti ungkapan dari kata buah hati adalah titik-titik. Nah, ini juga ungkapan ya, tadi sudah kita sempat bahas. Apa nih buah hati itu? Buah hati itu adalah ungkapan dari anak. Ya, jadi misalnya suka ada nih, eh, Alhamdulillah, paman dan bibiku sudah mempunyai buah hati gitu. Jadi sudah memiliki anak misalnya gitu ya. Kalau oleh-oleh ungkapannya adalah buah tangan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat apakah A ajakan atau B penolakan atau C kalimat perintah? Coba adik-adik yang mana nih jawabannya? Ya, tidak mau ah, berarti ada kata tidak mau berarti
menolak ya, dia menolak, nggak mau gitu ya untuk eh, bermain di air got. Jawabannya berarti yang mana? Yang B ya, kalimat penolakan gitu. Jadi kalimat penolak itu biasanya ditandai dengan ada kata tidak gitu ya. Lalu biasanya juga ditambahkan kata maaf, misalnya maaf aku nggak bisa hadir nih di acara ulang tahun kamu, misalnya gitu ya. Atau terima kasih sudah mengundangku, tapi mohon maaf saya tidak bisa hadir. Nah, lain kali ya gitu. Itu adalah ciri-ciri dari kata-kata penolakan biasanya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 15. Di sini ada sebuah teks ya. Nah, kalau misalnya ada bacaan teks seperti ini, kan Nenek kasih tips ini buat adik-adik. Cara menjawabnya itu, kita langkah yang pertama jangan membaca dulu keseluruhan teksnya ya. Tapi kita langsung lihat ke pertanyaannya nih. Di sini apa pertanyaannya di sini ya? Berdasarkan teks di atas, pekarangan agar terlihat bersih dan air di selokan mengalir dengan lancar, kita harus titik-titik. Oh, berarti mencari apa namanya caranya ya agar pekarangan rumah terlihat bersih dan air lancar itu seperti apa? Kita cari di soal ini, di teksnya ini. Sampah-sampah yang berserakan harus dibuang ke tempatnya. Selokan harus dibersihkan agar air mengalir dengan lancar. Nah, rumput yang mengganggu tanaman juga harus dibersihkan. Dengan demikian, pekarangan rumah akan bersih, asri, dan indah. Keluarga pun akan sehat. Jadi, bagaimana nih caranya agar pekarangan rumah terlihat bersih dan air selokan mengalir? Yang mana A, B, atau C? Yang mana yang B ya, membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan lingkungan selokan. Yang B, kalau yang A salah. Kenapa salah? Karena di sini dia membuang sampahnya sembarangan gitu ya. Kemudian kalau yang ini, yang C juga salah karena dia membuang sampahnya di selokan. Gitu. Kita lanjut ke nomor 16. 314 titik-titik 341. Tanda yang tepat untuk melengkapi perbandingan bilangan tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini membandingkan antara bilangan 314 dengan 341. Oke, kalau kita membandingkan dua buah bilangan, kita lihat dulu ya angka yang paling depannya atau yang merupakan nilai tempat ratusannya. Di sini 3, di sini juga angka 3. Berarti sama-sama 3, berarti sama ya. Kalau sama berarti kita eh, lanjut lagi cari yang bedanya di bagian mana nih. Oke, di nilai tempat yang kedua yaitu puluhan, di sini angka 1, di sini angka 4. Nah, berarti 1 itu kan lebih besar atau lebih kecil daripada 4? Lebih kecil ya. Nah, berarti bisa kita berikan eh, tanda untuk 314 itu dia lebih kecil daripada 341. Sehingga bilangan apa lambangnya adalah yang ini ya. Ini gitu ya. Yang kurang dari gitu. Kurang dari 341. Jadi perbandingan itu bisa menggunakan simbol ini adik-adik ya. Kalau gini artinya menunjukkan bilangan kurang dari atau eh, lebih sedikit gitu ya. Kalau yang seperti ini artinya menunjukkan bilangan lebih dari atau lebih besar. Kalau sama dengan menunjukkan bilangan yang sama. Kita lanjut soal nomor 17. Bilangan dari 213, 210, 211, dan 212. Jika diurutkan bilangan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yang mana urutannya? Apakah A, B, ataukah C? Ya. Nah, di sini kita lihat ya, 213, 210, 211 dengan 212. Semuanya ini eh, nilai tempatnya adalah ratusan ya. Eh, di nilai tempat ratusan itu ada 2 gitu ya. Berarti 200-an. Ya, angka 2 semuanya berarti sama. Berarti kita cari ke angka yang di belakangnya ya atau nilai tempat puluhannya. Di sini angka 1 berarti 10, di sini angka 1 juga berarti 10, di sini angka 1 juga berarti 10, di sini angka 1 juga berarti 10 ya.
Wah, berarti puluhannya juga sama nih. Nah, kalau misalnya ratusannya sama semuanya, puluhannya sama semuanya, maka kita lihat yang nilai tempatnya di satuannya. Di sini angka 3 itu satuannya, kemudian di sini 0, lalu di sini 1, angka satuannya, kemudian di sini angka 2. Nah, berarti kalau misalkannya dari angka satuannya kan beda-beda ya, maka kita lihat yang terkecil tuh yang mana? Antara di sini 0 ya, kemudian ini 3, lalu ini 1, ini 2. Berarti yang paling kecil itu kan yang 0 ya. 0 itu adalah yang mana? 210. Berarti kita tulis 210 dulu gitu ya, dia yang paling kecil. Kemudian setelah angka 0 itu adalah angka 2 ya, kalau dibandingkan dengan satu dan dibandingkan antara 1, 2, dan 3, yang lebih kecil itu adalah angka 1 ini. Angka 1 itu berarti dari bilangan yang ini ya, 211. Jadi ini 211 kita tulis setelah 210. Kemudian di antara 2 dan 3 yang terkecil adalah angka 2. Berarti kita ambil bilangan yang ini ya, yang 212 yang kita tulisnya. 212, lalu yang terakhir yang ini 213 karena dia yang paling besar, berarti di sini nilainya. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang sesuai dengan ini. Jawabannya adalah yang A ya, 210, 211, 212, dan 213. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 18. 386 ditambah 278 sama dengan titik-titik. Nah, yang mana nih jawabannya? Kita kotret ya, adik-adik kita hitung dulu karena di sini hitung ya. Jadi kalau misalkannya matematika itu kalau ada perhitungan seperti ini kita hitung gitu ya. 386. Kemudian 278. Ini penulisannya karena semuanya ratusan ya, bilangan ratusan maka sejajar semuanya gitu ya. Oke, yang satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kita jumlahkan nih. 6 ditambah 8 itu berapa adik-adik? 6 ditambah 8 itu kan, kalian tulis dulu ya biar adik-adik tahu ya. 6 ditambah 8 itu adalah 14. Ya, 14. Berarti yang kita tulis di sini adalah angka 4-nya ya, yang satuannya. Sedangkan angka satunya kita tulis di sini. Tuh ya. Kemudian 1 ditambah 8 adalah berapa? 9 ya. Kemudian 9 ditambah 7. Berapa nih 9 ditambah 7? Sama dengan 16. Nah, yang kita tulis di sini adalah yang satuannya yaitu angka 6-nya. Yang puluhannya, yang satunya ini kita tulis di atas sini. Kemudian di sini 1 ditambah 3 adalah 4, 4 ditambah 2 adalah 6. Jadi jawabannya adalah 664 ya, yang B. Gitu. Jadi ingat kalau kita menjumlahkan itu kita jumlahkan dari yang paling akhir atau dari satuannya dulu gitu ya. Biar nanti mudah untuk menghitung ke depannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya nomor 18. 19 ya, belum, mohon maaf. Nah, nomor 19 ini bentuk perkalian dari gambar buah ceri tersebut adalah titik-titik. Di sini ada dua buah ada buah-buah ceri. Nah, di sini ada beberapa tangkai ya. Ada 1, 2, 3, 4 tangkai. Setiap tangkainya itu memiliki dua buah ceri. Maka bentuk perkaliannya itu yang sesuai dengan ini adalah apa ya? Oke, nah adik-adik harus ingat bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, kalau misalnya bentuk perkaliannya dari gambar, ternyata ada nih, kalian yang punya tipsnya atau konsepnya. Konsepnya itu adalah wadah dikali isi sama dengan jumlah. Jadi wadah di sini itu bisa kita artikan kalau dalam gambar ini adalah tangkai ini ya. Jadi di sini ada berapa tangkai sih? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah tangkai. Berarti di sini wadahnya 4. Kemudian dikali isinya. Isinya itu satu tangkainya itu ada berapa? Ada 1, 2. Berarti dikali 2 ya. Karena isi setiap tangkainya 2. Nah, 4 dikali 2 itu sama dengan jumlahnya. Bisa kita langsung ya eh, jumlahkan gitu ya. 4 kali 2 itu artinya 2-nya ada 4 gitu ya. Atau 2-nya kita jumlahkan sebanyak 4 kali gitu.
Tuh. Nah, ini kan ya sama ya, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi 4 kali 2 itu adalah 2. Nya ada 4 gitu ya. Duanya ada 4 kali gitu. Kita jumlahkan duanya sebanyak 4 kali. Nah, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8. Jadi 4 kali 2 itu sama dengan 8 gitu ya. Nah, tapi ini tidak ditanyakan hasilnya ya. Yang ditanyakan adalah bentuk perkaliannya yaitu 4 kali 2. Berarti yang B jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Bentuk pembagian dari 15 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0 adalah titik-titik. Nah, adalah apa nih? Oke, karena ini jelaskan dulu. Pembagian itu kan adalah pengurangan yang berulang. Jadi, kalau misalkannya di sebuah angka dikurangi angka itu gitu ya, sampai 0 berarti angka ya ini yang menguranginya ini sampai eh, apa muncul berapa kali itulah hasilnya gitu ya. Di sini kita lihat 15 dikurangi 3 itu berarti nanti tuh ini tuh 15 dibagi 3 gitu ya. Bentuk pembagiannya tuh 15 dibagi 3. Nah, tapi 15 dibagi 3 itu sama dengan berapa? Kita hitung ya. Pertama-tama 15 dikurangi 3 itu kan adalah berapa adik-adik? Adalah 12 ya. Kemudian eh, dikurangi lagi 3 adalah 9. Ya, kemudian dikurangi 3 lagi adalah 6. Kemudian dikurangi 3 lagi adalah 3. Kemudian dikurangi 3 lagi adalah 0. Jadi di sini 15-nya dikurangi berapa kali tiganya nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 eh, tiganya gitu ya, pengurangan oleh angka tiganya sehingga 15 dibagi 3 itu sama dengan 5 adik-adik. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya ke nomor 21. Soal nomor 21 ya. Di sini urutkan dari nilai yang terkecil. Di sini ada uang-uang ya adik-adik ya, gambar uang. Di sini ada gambar 1.000, 5.000 dan juga 2.000 rupiah. 1.000 itu A ya, kodenya 5.000 itu B, kemudian 2.000 itu yang C. Jadi kalau kita lihat dari sini, mana nih yang merupakan uang yang nilainya terkecil? Itu yang mana adik-adik? Kita lihat aja ya. Dari angka yang awal itu kalau 1.000 itu kan satu ya. 1.000 itu satu, kalau 5.000 itu 5, kemudian kalau 2.000 itu 2. Berarti yang paling kecil itu di antara 1, 5, dan 2 itu adalah angka satu ya. Berarti yang 1.000 yang paling kecil gitu ya. Yang pertama kemudian antara 5.000 dan 2.000 itu yang paling kecil adalah yang angka 2 gitu ya. Kemudian baru angka yang 5.000 ini gitu ya. Ini dan yang ketiganya. Jadi ini yang ditulis yang ketiga. Berarti A, C, B. Jadi jawabannya yang C ya. A, C, B. Yaitu A, C, dan B. Urutannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Ani diminta ibunya untuk membeli beberapa barang di warung. Perhatikan harga barang-barang tersebut. Di sini Ani membeli sabun ekonomi ya harganya Rp400, kemudian tisu gulung Rp800, dan juga ini seperti lap gitu ya, harganya Rp600. Nah, berapakah jumlah nilai keseluruhan dari barang di atas yang dibeli oleh Ani? Kalau ada soal seperti ini, berarti berapa jumlah nilai keseluruhannya? Berarti ini jumlahkan ya semua barang-barang, harga barang-barang yang dibeli oleh Ani. Jadi di sini kita tulis 400, kemudian 800, ya ditambah yang 600. Kita jumlahkan 0,0,00, kemudian 4 tambah 8 itu kan 12 ya, 12 ditambah 6, 18. 1, 2, 3 titik. Jadi setiap pakai tanda titik. Jadi dia
Rp1.800. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ya. Kalau ke nomor 23. Nah, di sini tentukan bangun datar yang memiliki tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut. Yang mana nih? Apakah bangun A, B, C, D, E, F, G, H, atau I? Oke, di sini kalau kita lihat ya, yang memiliki tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut. Coba, yang merupakan sisi itu yang mana sih? Sudut itu yang mana? Dan titik sudut itu yang mana? Adik-adik sudah tahu? Ya? Oke. Nah, kita lihat di sini ya, yang namanya sisi itu merupakan ruas garis, gitu ya. Jadi ruas garis yang membentuk sebuah bangun datar itu disebut dengan sisi. Jadi kalau misalnya pada persegi panjang ini, sisinya adalah ini satu, dua, tiga, empat. Kemudian tiga titik sudut. Tiga titik sudut itu eh, adalah pertemuan ya. Titik sudut itu adalah pertemuan, titik pertemuan antara dua sisi atau dua ruas garis, gitu ya. Jadi ada dua sisi atau dua ruas garis bertemu di satu titik ini namanya titik sudut. Kemudian ada juga yang namanya sudut. Sudut itu adalah pertemuan antara dua ruas garis atau sisi itu membentuk sudut. Nah, jadi itu pengertian dari sisi, sudut, dan juga titik sudut. Sekarang kalau misalnya bangunan yang memiliki tiga buah sisi, berarti kita lihat yang tiga sudut dan tiga titik sudut. Kita lihat yang memiliki tiga buah sisi ya. Berarti yang memiliki tiga buah sisi itu adalah yang B ya. Dia satu, dua, tiga. Kemudian sudutnya ada tiga, satu, dua, tiga. Kemudian ada tiga titik sudut, satu, dua, tiga. Gitu ya. Lalu mana lagi nih yang punya tiga sisi? Oh, tiga sisi ini ya. Satu, sisi ini, sisi satu, sisi yang ini dua, sisi yang ini tiga. Kemudian tiga titik, tiga sudutnya satu, dua, tiga. Kemudian tiga titik sudutnya ini satu, dua, tiga. Oke. Kemudian yang memiliki tiga buah sisi, berarti yang ini ya, ada satu, dua, tiga. Kemudian tiga buah sudutnya satu, dua, tiga. Kemudian titik sudutnya satu, dua, tiga. Oke, lalu kalau ini empat ya sisinya yang, nah ini ya yang tiga titik sudut lagi ya. Satu, yang ini, tiga sisinya ini satu, dua, tiga. Kemudian sudutnya satu, dua, tiga. Lalu titik sudutnya satu, dua, tiga. Jadi yang merupakan bangun datar yang memiliki tiga sisi, tiga sudut, dan tiga titik sudut itu adalah bangun datar di sini segitiga ya, karena kalau yang lainnya di sini empat gitu ya sisinya. Jadi mana aja nih B, D, F, H. B, D, F, H itu yang C gitu. Oke, paham ya adik-adik ya? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 24. Hitunglah banyak rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang berikut. Nah, jadi kalau pada bangun ruang yang dinamakan dengan sisi itu adalah ini ya. Jadi bidang-bidang ya yang membentuk atau yang membentuk satu bangun ruang gitu ya. Jadi bukan garis-garis lagi gitu ya. Kalau pada bidang datar kan garis ya, sisi itu luas garis. Nah, kalau pada bangun ruang yang namanya sisi itu adalah bidang datar yang membentuk sebuah bangun ruang. Nah, ini kan contohnya kubus. Kubus ini terdiri dari eh, apa namanya? Bidang-bidang yang membentuknya ya, yang berbentuk persegi ini. Nah, biar tidak kelinyan-kelinyun ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini ini adalah
apa sebuah bidang yang membentuk bangun datar. Ini bangun ruang. Jadi ada eh, persegi. Nah, jadi bidang datar persegi ini merupakan sisi gitu ya. Jadi sisi dari kubus ini. Kemudian kalau rusuk, rusuk itu adalah garisnya, garis pembentuk dari bangun ruang ini, gitu ya. Kalau titik sudut adalah apa? Sebuah titik pertemuan antara eh, dua apa tiga rusuk atau lebih gitu. Jadi ini ya. Jadi, nah bisa dilihat di sini unsur-unsur bangun ruang itu ada sisi, sisi itu adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Rusuk itu adalah garis-garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang, jadi garis-garisnya. Kemudian kalau titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Nah, kalau pada bangun ini gitu ya, ada berapa rusuknya? Kita lihat ya, rusuknya itu ada. Nah, ada pada di sini nih ya. Oke, kalau di sini kan kubus itu tadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12. Ada 12 rusuk ya. Kemudian sisinya itu ada berarti sisi sisi depan, sisi belakang, dua, sisi samping kanan, sisi samping kiri, empat, sisi alas dan sisi atap ada enam. Kalau balok ini rusuknya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 12, ada 12 juga ya. Ada 12 yang balok itu. Kemudian sisinya juga sama, sisi alas dan tutupnya berarti dua. Kemudian sisi depan dan belakangnya itu berarti tiga dan empat. Lalu sisi samping kanan, sisi samping kirinya lima dan enam. Itu balok. Kemudian sekarang prisma segitiga. Nah, prisma segitiga ini seperti yang soal tadi gitu ya, bentuk prisma segitiga. Kita hitung rusuknya ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada 9 buah rusuk ya. Ada 9 buah rusuk atau 9 apa garisnya. Lalu sisinya itu ada berapa? Sisinya itu sisi alasnya ya satu gitu ya. Lalu sisi tutupnya ini dua. Kemudian sisi belakang samping ini tiga. Sisi belakang sampingnya ini empat. Kemudian depannya ini sisi depannya adalah lima. Jadi prisma segitiga ini memiliki 5 sisi ya. Kemudian tadi ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 9 rusuk dan ada titik sudutnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 buah titik sudut gitu. Oke, jadi jawabannya untuk eh, soal ini ya kalau 5 segitiga ini ya, kemudian 5 segi 4, nah ini rusuk-rusuknya, nah itu jadi hmm, jadi untuk nomor terbalik lagi ke nomor 24 ya, yang merupakan rusuk sisi dan titik sudutnya adalah yang mana nih? Tadi rusuknya ada 9, kemudian titik sudut sisinya ada 5 ya, dan titik sudutnya ada 6. Berarti yang C ya. Nomor 24 itu jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Hmm, yaitu soal nomor 25. Nah, di sini tentukan bangun ruang selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Jadi di sini ada sebuah pola yang terdiri dari bangun ruang. Ya, di sini ada eh, tabung, balok, kubus. Kemudian kembali lagi tabung, balok, kubus. Lalu tabung, balok, kubus. Jadi polanya itu terdiri dari tiga bangun ruang ya. Tabung, balok, kubus. Kemudian balik lagi ke tabung, balok, kubus. Tabung, balok, kubus. Nah, setelah kubus berarti bangun ruang, ada dua buah ruang, bangun ruang apa lagi di sini? Kalau kita perhatikan dari polanya, setelah kubus itu adalah kembali lagi ke tabung, kemudian ke balok. Jadi yang mana tabung dan balok? Yang C, gitu ya. Ini. Jadi ini adalah pola bangun ruangnya. Tapi pola bangun ruang juga bisa, cuma dua bangun ruang juga bisa, gitu ya. Dan tiga bangunan bisa, empat bangun ruang juga bisa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26. Ini soal PKN ya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar apa adik-adik? Rantai ya. Jadi rantai ini merupakan gambar eh, at- yang menunjukkan simbol Pancasila sila keberapa? Coba ada yang tahu? Iya, sila ke kalau di sini kadang punya gambarnya ya. Jadi dalam Garuda Pancasila itu ada 5 buah eh, ada perisai di sini. Nah, di perisainya ini terdapat lambang-lambang atau simbol-simbol dari eh, sila-sila dalam Pancasila ya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, ini simbolnya adalah bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya adalah rantai. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia, simbolnya adalah eh, apa pohon beringin. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini adalah kepala banteng. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. eh, ini simbolnya adalah padi dan kapas. Jadi untuk yang nomor 26 ini jawabannya adalah yang mana? Yang A ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol dari sila kedua. Ya. Oke, kita selanjutnya ke nomor 27. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada dua buah gambar ya. Ada orang atau keluarga yang sedang berjamaah melaksanakan ibadah sholat bersama-sama. Kemudian kalau yang gambar yang keduanya di sini ada sebuah keluarga juga yang sedang berangkat pergi menuju ke gereja gitu ya. Nah, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar di atas? Oke, jadi di sini kan berkaitan dengan ibadah, kemudian berkaitan dengan eh, apa keberagamaan ya antara setiap makhluk hidup. Berarti kalau yang berkaitan dengan agama, ketuhanan, kemudian peribadatan, ini merupakan pengamalan sila ke-1 adik-adik ya. Jadi jawabannya yang A ini tuh, pengamalan sila yang ke-1. Kalau pengamalan sila yang kedua bagaimana? Pengamalan sila kedua itu eh, kan kemanusiaan yang adil dan beradab ya, eh, berkaitan dengan menolong teman yang kesusahan seperti ini gambarnya, kemudian berbagi makanan kepada teman di sekolahan tanpa membeda-bedakan gitu ya, kemudian bersikap adil kepada semua teman, lalu tidak mengejek kekurangan teman. Kemudian anak laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama. Ini pengamalan sila yang kedua. Nah, kalau pengamalan dari sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, contohnya ini, gitu ya, bekerja sama, gitu ya, bergotong royong, misalnya untuk membersihkan lingkungan tanpa membeda-bedakan siapa siapa dari mana dia berasal, gitu ya. Jadi di sini suku Cina gitu ya eh, bekerja sama dengan bangsa pribumi untuk bekerja membersihkan lingkungan ini termasuk contoh pengamalan sila yang ketiga. Jadi itu adik-adik ya. Jadi tadi nomor 27 itu jawabannya adalah yang A ya sila yang ke-1. Nah, sekarang kita ke nomor 28. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam titik-titik. Apakah A keikhlasan, B kesenangan, ataukah C kebersamaan? Bergotong royong. Jadi bergotong royong itu adalah bekerja bersama-sama ya. Bekerja.
bersama-sama gitu ya untuk mengerjakan, untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Misalnya bekerja bakti, membersihkan lingkungan, itu termasuk dalam gotong royong. Nah, berarti gotong royong ini mencerminkan sikap hidup dalam yang C ya, kebersamaan. Oke. Paham ya? Nah, sudah cukup jelas itu. Kita lanjut ke soal nomor 29. Nah, suku Sunda berasal dari titik-titik. Di sini ada gambar pakaian adatnya ya, pakaian adat pengantinnya gitu ya. Suku Sunda itu berasal dari mana nih adik-adik? Dari Jawa Barat yang A ya. Kan Neneng tinggal di Bandung gitu ya. Apa suku? Ya suku Sunda gitu ya. Berarti suku Sunda itu berarti dari Jawa Barat karena Bandung berada di Jawa Barat. Tapi tidak menutup kemungkinan ya ada orang yang memang dia pergi merantau ke sebuah tempat yang lain, bisa ke Jawa Tengah, tapi dia suku Sunda itu apa namanya bisa saja gitu ya. Oke, nah sekarang kalau Jawa Tengah tuh pakaian adatnya seperti ini adik-adik ya. Kemudian kalau di Bali, ini pakaian adatnya seperti ini. Jadi Indonesia itu terdiri dari berbagai macam banyak suku gitu ya, yang adat kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi sangat kaya, jadi banyak sekali pakaian adatnya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 30. Tugas siswa terhadap lingkungan sekolah adalah titik-titik. Apakah A menjaga dan merawat lingkungan sekolah, B menjaga dan mengotori lingkungan sekolah, tapi menjaga tapi mengotori ya, ataukah yang C menjaga dan merusak lingkungan sekolah? Yang mana yang tepatnya? Yaitu yang A ya adik-adik ya, menjaga dan merawat lingkungan sekolah. Itu adalah tugas siswa terhadap lingkungan sekolahnya. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Hal yang kamu lakukan ketika kegemaranmu tidak sama dengan kegemaran temanmu adalah titik-titik. Bagaimana nih kalau eh, hobi kamu atau kegemaran kamu tidak sama dengan kegemaran temanmu? Apakah A membenci, B menghargai, C atau memusuhi? Yang jawaban yang betulnya adalah yang B ya. Kita harus menghargai karena setiap orang itu memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Tidak boleh dibenci ataupun tidak boleh dimusuhi ya. Jadi tetap berteman tapi saling menghargai gitu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 32. Contoh sikap mematuhi aturan di sekolah yaitu titik-titik. Nah, di setiap sekolah itu ada aturan masing-masing ya. Apakah A bermain lupa waktu? Itu mematuhi aturan sekolah? Oh, tidak ya. Apakah B datang tepat waktu ke sekolah? Atau C membiarkan sampah di depan kelas? Yang mana adik-adik? Tentu saja yang B ya, datang tepat waktu ke sekolah. Oke, lanjut soal nomor 33. Walaupun beberapa siswa memiliki agama yang berbeda, tapi mereka saling titik-titik. Apakah A saling menghina satu sama lain, B saling membenci satu sama lain, ataukah C saling menghormati satu sama lain? Yang mana nih adik-adik? Memiliki agama yang berbeda, tetapi mereka tetap saling yang C ya, menghormati satu sama lain. Itu apa namanya adalah contoh juga ya penghamalan dari sila yang pertama gitu, menghargai eh, agama yang lain, penganut agama yang lain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Kegiatan yang menunjukkan kebersamaan di rumah adalah titik-titik. Apakah A kerja bakti membersihkan rumah, ataukah B Dayu memberi makanan hewan, ataukah C ayah membaca koran? Mana nih yang menunjukkan kebersamaan? Berarti kebersamaan itu melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan bersama-sama ya dengan anggota keluarga yang lain gitu. Kalau yang B, Dayu memberi makan hewan, dia hanya sendirian. Kemudian kalau yang C, ayah membaca koran, dia ayah berarti membaca sendirian. Nah, yang menunjukkan kebersamaan itu adalah yang A ya, kerja bakti membersihkan rumah. Oke, lalu contoh kebersamaan yang lain bisa dengan ini ya, misalnya bekerja bakti, kemudian berongobrol bersama-sama dengan keluarga, bercengkrama gitu ya. Lalu bisa juga contoh yang lain adalah eh, apa berwisata dengan keluarga. Oke, sekarang nomor 35, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar di sebuah kelas ya adik-adik ya. Wah, berantakan sekali ya. Ada pot bunga di mana-mana, kemudian kursi terjungkal seperti ini, buku berserakan gitu ya. Ada sampah juga di mana-mana. Nah, di sini pertanyaannya,
Apa yang akan kamu lakukan jika kelasmu seperti pada gambar? Apakah A membiarkannya karena tidak disuruh membersihkan? Ataukah B menyuruh salah satu teman membersihkan? Ataukah yang C mengajak semua teman gotong royong membersihkannya? Iya, yang jawaban yang tepatnya adalah yang C ya. Yang C ya, mengajak semua teman bergotong royong membersihkannya gitu. Jadi kalau kita melihat eh, kelas kita apa berantakan gitu ya, meskipun bukan jadwal piket kita gitu, tapi kita tetap harus mengajak semua teman untuk bergotong royong membersihkannya. Oke, adik-adik, wah sudah selesai ya, sudah 35 soal kan yang bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih adik-adik yang sudah menonton dari awal sampai akhir pembahasannya. Bagaimana, sudah cukup jelas adik-adik? Oke, kalau misalnya belum cukup jelas atau misalnya ada yang masih pengen dipelajari lagi lebih banyak lagi, boleh adik-adik ya bisa menghubungi Komuba. Nanti kita bisa belajar lagi bersama-sama untuk mendalami materi-materinya, untuk membahas materi-materi menghadapi ujian akhir semester ini. Oke. Ya, Kak Neneng di sini mengucapkan terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Kapan-kapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.